Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, masih membahas mengenai mengawal status jual investasi ala Jawa Barat. Kang Emil, penentuan Jawa Barat sebagai destinasi investasi tentu saja ini berkaitan dengan daya saing Jawa Barat lah, sebagai sebuah destinasi investasi yang memiliki ekosistem ideal lah gitu. Ini kemudian dilihat dari point of view investor yang datangnya dari luar Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Jawa Barat sendiri untuk kemudian terus meningkatkan daya saing Jawa Barat sendiri sebagai tujuan investasi? Ya, yang pertama tentunya kita agresif marketing ya, termasuk nanti kita bahas tentang rencana West Java Investment Hub. Itu bagian dari marketing kita. Dan gaya saya adalah ngumpulin semua proyek-proyek, kemudian diinformasikan, dilelang, diberitakan sehingga investor lain yang tadinya slow-slow melihat banyak investor tanda tangan MOU atau LOI itu menjadi ketat. Yang kedua, kita meningkatkan terus berita progres infrastruktur kita. Kereta api cepat kan akan selesai dalam waktu setahun setengah, gitu kan. Patimban akan diresmikan dalam waktu 1 bulan. Kemudian konsep Rebana dengan kota-kota industri juga akan kita groundbreaking bulan depan. Nah, pemberitaan-pemberitaan tentang progres-progres infrastruktur inilah yang juga biasanya sangat disukai oleh investor karena menandakan bahwa kami tidak diam, tidak hanya ngundang-ngundang orang supaya datang bawa investasi, tapi kita juga meneruskan peningkatan kualitas. Ketiganya adalah memperlihatkan kualitas SDM kita. Salah satunya kan akan hadirnya universitas baru di Rebana, misalkan kita akan bikin Politeknik Maritim, bikin pusat Teknopolis, Universitas ITB di Cirebon dan mana-mana. Nah, ini meningkatkan keyakinan bahwa Jawa Barat itu nggak hanya infrastruktur, SDM manusianya justru disiapkan serius itu ya untuk setiap 4.0. Dan terakhir adalah kemudahan perizinan ya. Sekarang betul-betul full digital, virtual visit, tidak perlu bertemu secara langsung. Dan yang terakhir, bagi gubernur memang saya sangat pro bisnis dan boleh dicek lah ke duta besar di Indonesia. Kalau gubernur Jawa Barat itu rajin banget bikin pikon dengan dubes-dubes ya. Itulah skill jualan saya tanda kutip ya. Pakai bahasa Inggris harus meyakinkan. Akhirnya semua yang saya sampaikan tadi bermuara pada keyakinan bertambah. Bahkan ada yang investor yang pindah ke provinsi lain ya karena ngejar upah murah, ada yang berencana balik lagi. Kenapa? Karena pas pindah ternyata produktivitasnya rendah, jadi unit cost-nya akhirnya lebih mahal karena terlalu melihat satu aspek dari flow investasi itu yaitu upah, padahal ternyata tidak termasuk ya terlalu besar dalam komponen hasil akhir. Saya kira itu dinamika cara-cara kami meningkatkan investasi di Jawa Barat. Baik, ya Kang Emil bicara mengenai dinamika, satu dinamika yang juga cukup mewarnai tumbuh kembang investasi di Indonesia adalah beberapa waktu yang lalu BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia di kuartal 3 masih kemudian di zona negatif dan ini artinya Indonesia masuk resesi. Dari Jawa Barat sendiri mengartikan ini seperti apa dan bagaimana ini diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan yang preventif dan juga kuratif, Kang Emil? Ya, kita bisa tahu ya, resesi itu lahir karena tidak ada pergerakan atau transaksi ekonomi yang normal, kira-kira begitu. Orang miskin kehilangan daya beli, orang menengah atas tidak mau belanja. Sebenarnya terjadinya stagnansi itu karena dua hal tadi. Maka orang yang menengah bawah kita coba dengan bansos kan, dalam bentuk tunai, dalam bentuk UKM-UKM, pembayarannya di reschedule, kemudian diberi tambahan juga bunga rendah untuk kredit-kredit baru. Untuk menengah atas, saya lagi kampanye udah sebulan lebih saya bilang ke ibu-ibu, belanja gitu. Jangan nabung dulu karena indeks tabungan terlalu tinggi Mas, sampai 300 triliun. Sehingga kalau tidak dibelanjakan, bank-bank ini bisa kolaps karena harus membayar bunga tabungan yang lebih prosedur normal. Maka sekarang kemana-mana
saya promosikan ibu-ibu agar semua pihak menengah atas agar berpariwisata tapi dengan disiplin 3M, kemudian belanja maksimal dan lain sebagainya. Hanya dengan dibelanjakannya dana dari menengah atas, maka pergerakan ekonomi akan mulai bergerak lagi, resesi akan turun lagi. Nah, alhamdulillah juga kenapa di 1 bulan ketiga ini walaupun masih minus, kita sudah membaik sedikit. Itu karena ekspor pintu sudah dibuka, Mas. Jadi saya udah jualan ubi jalar, alhamdulillah dibuka lagi jualannya ke pelabuhan di Hong Kong, udah jualan kopi, dibuka lagi ekspornya ke Australia. Kemarin kita jualan kaktus, jualan pangan, sayuran ke Singapura, ke Cina, kemana-mana. Nah, itulah upaya kami menembus lagi jual beli luar negeri, kemudian mengkampanyekan menengah atas jangan menabung dulu tapi lebih banyak belanja, kemudian meningkatkan daya beli menengah bawah dengan subsidi dan bantuan sosial yang macam-macam. Nah, mudah-mudahan ditambahi dengan relaksasi dalam pengendalian COVID, karena COVID di Jawa Barat itu ternyata ngumpulnya mayoritas hampir 70% di Bodebek, Mas. Jadi Bogor, Depok, Bekasi. Berarti kan 80% wilayah Jawa Barat sebenarnya tidak mengalami pergerakan COVID sebanyak di Jabodetabek, kira-kira begitu. Maka ekonominya kita longgarkan, tapi dengan kampanye ketat agar kemana-mana tetap produktif melalui 3M yang sudah kita pahami bersama. Saya kira itu, mudah-mudahan resesinya selesai di 1 bulan terakhir, ya. Walaupun saya tidak terlalu paham dari sisi angkanya, saya berdoa mudah-mudahan bisa menembus di atas 0%. Ya, baik. Kang Emil, sebagaimana kita tahu juga hal yang kemudian dapat mendukung pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi dan juga investasi. Investasi kemudian Jawa Barat masih kemudian juara, tapi dari sisi konsumsi ini akan terus didorong. Bicara mengenai lagi dinamika dari suasana ataupun Indonesia ataupun Jawa Barat sebagai tujuan investasi. Ada satu kebijakan yang kemudian ini beberapa waktu yang lalu sangat hangat sekali diperbincangkan, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja betul sekali sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo, walaupun Anda pada saat itu sempat menyuarakan penolakan begitu ya. Setelah diteken, langkah konsolidasi apa Kang Emil yang dilakukan oleh Jawa Barat dengan pengusaha, kemudian juga pemerintah pusat, agar kedepannya ya itu tujuan untuk kemudian terus meningkatkan iklim investasi, targetnya realisasinya akan terus tercapai? Ya, harap dicatat ya, saya sebagai pemerintah provinsi tidak menolak, justru tidak ada masalah. Dalam kondisi demo kan orang-orang marah, orang-orang emosi, meminta gubernur menyampaikan pesan. Ya, saya lakukan sebagai pemimpin kan tugasnya menyampaikan apa suara rakyat. Bukan berarti itu adalah keputusan formal dari pemerintah provinsi. Jadi dalam konteks itu saya itu seperti tukang pos, kira-kira begitulah ya, menyampaikan isi hati orang yang sedang berdemo, sebenarnya begitu. Jadi kalau ada yang menerjemahkan bahwa pemerintah provinsi berbeda, saya kira itu keliru dari substansi. Nah, yang menjadi problem dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya kan prosesnya itu belum memadai secara waktu, sehingga banyak orang-orang yang tidak paham. Kemudian kan sampai detik-detik terakhir mana ada yang hafal semua dari A sampai Z kan? Betul. Dokumennya pun diakses di hari-hari akhir. Kami diberi penjelasan juga setelah demo-demo. Jadi dinamika inilah yang menunjukkan bahwa bukan substansinya yang sebenarnya seringkali jadi problem, karena substansinya tujuannya baik, tapi proses penyampaian, proses sosialisasi itu yang kami berikan masukan supaya di kemudian hari jangan terjadi lagi sebuah niat baik, tapi prosesnya belum maksimal menghasilkan dinamika sosial. Kan di bawah kita yang jadi pemadam kebakaran kan, mobil polisi rusak, ada yang cedera, sakit, luka-luka, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Tapi substansi dari Undang-Undang Cipta Kerjanya kita sangat support, selama tujuannya adalah meningkatkan daya kompetensi Indonesia tanpa mengurangi hak ya, dari pelaku-pelaku ekonomi, salah satunya buruh, hak lingkungan untuk tetap dilindungi, tidak sembarangan atas nama investasi terus kita serabat serobot dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita ingin. Saya kira itu.
Baik, ya Kang Emil, kita masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.